Tes tes. Oke, kayak gini ya, abang kakak. Kenapa saya bilang tadi eh, perlu misalnya perlu dicatat ya setiap setup. Misalnya kita entry hari ini sell. Eh, kita kalau kalau rajin ya, kalau rajin buat aja di sini di trading view. Misalnya kita setup tadi contohnya kayak gini. Contohnya ini ada gimana ya? Nah, contohnya gini lah. Kalau rajin buat aja di trading view kayak gini. Ini kan contoh kita tadi ambil sell, short position. Nah, kita buat SL tadi tadi entry di sini ya. Contohnya tadi saya entry di 216. Mana tadi? 2516. 2526 ya? Iya, 2526. Minimal RR yang harus kita catat tuh 1/2. Nah, kita tarik gini. Tarik gini nanti di sini kan ada 2. Berarti itu 1/2. 1/2. Ini kalau mau 1/2 ya. Kalau misalnya mau 1/3 itu nantilah. Nih, 1/2. Oke. Nah, catat aja ini. Ini jadi kita bisa forward test sambil profit atau sambil loss. Nah, gimana? Gimana caranya? Nah, ini kita udah dapat setup lah contohnya tadi kan. Setup ini udah kita pelajarin dan akan kita aplikasikan di misalnya di bulan kedua. Kita kita misal tadi kita dapat setup news lah ya kan, news. Terus tadi saya dapat setup di sini ada CRT, ini candle CRT. Udahlah itu masalah setup nanti, pokoknya intinya kalau kita dapat news. Ini tadi setup saya yang saya apa ya, saya tandain RR 1/1. Ini kan satu nih, ini kita hapus dulu. Nah, pokoknya tadi gini lah, yang mau saya bilang itu kita tulis aja itu. Misalnya ini setup ke berapa, ini tanggal berapa, tanggal 6 ya, tanggal 6 hari. Anggap aja ini tanggal 6, berarti hari ke-6 kita trading. Nah, kita catat aja gitu. Kita catat tanggal 6, eh, profit RR RR 1/2 contohnya. Nah, jadi nanti misalnya hari Senin, hari ke-7 kita trading, profit RR banding tetap minimal RR/2. Jadi misalnya dapat RR/2. Dah, kita dapat profit RR/2. Besoknya loss, dapatnya kita tetap set RR/2. Loss, catat aja lagi. Misalnya besok, misalnya ini kan di hari ke-6. Baru hari ke-7 kita dapat misalnya contohnya setup buy di sini. Contoh di sini buy di sini RR 1/2, ya kan. Udah dapat profit. Terus hari ke-8 kita cari buy lagi lah contohnya. Buy lagi RR 1/2. Ternyata loss. Anggap ya ini contoh ya. 7 7 profit 8 loss. Nah, jadi nanti di akhir bulan kita kita jangan lihat akun kita ya, walaupun itu nanti kita kita bisa bisa ukur, bisa hitung kerjaan kita gitu. Kerjaan kita dari bulan ini ada profit, ada loss, ada profit, ada loss, kita ukur aja. Misalnya kita eh, lotnya 0,01, 0,01. Profitnya berapa gini, misalnya 100 pips dapat $10, dapat $10, loss dikurangi $5. Contohnya ya, ini misalnya ini 50 pips ya. Nanti kalau misalnya dapat zonnya misalnya zona 80 pips, otomatis RR kita 160 gitu-gitu. Nah, paham nggak kira-kira ya penjelasan saya? Mudah-mudahan paham lah ya. Jadi itulah gampangnya kita bisa ukur kerjaan kita. Nah, bagian akun tadi. Jadi kalau bulan ini akun itu terserah. Misalnya kita tadi entry di sini sell, sell, sell di sini kan. Nah, kita mau cut di sini, cut RR 1/1 atau
misal 30 pips lah, saya mau 30 pips aja lah ambil, ngeri, takut, belum pede, belum belum ada apa, belum psikologisnya, belum belum ada keberanian hold, nggak apa-apa. Tapi nanti kan eh oke, ini 30 pips, ini saya dapat 30 pips. Baru dari sini tetap dihitung ya, tapi misalnya nih, misalnya misalnya entry di sini. Nah, rupanya eh harusnya ini kita loss. Contohnya, rupanya marketnya turun, kita loss. Tapi di akun kita kita hold, di hold terus marketnya terbang, kita profit. Nah, profit. Nah, tapi di sini jangan dicatat sebagai profit, dicatat sebagai loss karena kita hit SL gitu, hit SL. Tapi di akun kita karena kita berani-beranian nge-hold, anggap aja ini profit keberuntungan. Kenapa? Karena itu profit itu nggak sesuai dengan manajemen kita. Harusnya kita cut ini, tapi kita 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 SL. Maksudnya kita kita biarin SL-nya. Nah, dapat profit kayak kita. Nah, tapi kalau dari segi setup harusnya loss. Nah, itu catat aja. Sorry, sorry, itu di sini tadi ya yang loss. Nah, gitu maksud saya. Nanti bandingkan dalam sebulan yang kalian catat ini dengan akun kalian, akun kalian. Saya jamin ya, berani jamin, pasti lebih besar profitnya yang kalian catat ini. Dengan catatan kalian entry-nya sesuai dengan metode, entah itu SMC atau HCT atau CRT. Nah, itu saya jamin. Daripada kita entry yang asal-asalan gitu. Mungkin kita misalnya tadi sell di sini. Kan nggak tahu kan alasan sell. Anggap aja nggak tahu, Mas. Anggap aja tadi nggak ada news atau apa. Hanya bermodalkan udah tinggi nih kan. Udah tinggi, sell lah. Nah, SL di mana nggak tahu. Nanti kalau kena SL, rupa market terbang kena SL gimana? Dicatat sebagai apa gitu. Makanya itu kira-kira gitulah. Itu kalau mau tips saya kalau mau kita bisa mau catat gitu, kalau mau lihat hasil kerja kita lah, hasil kerja kita selama sebulan. Jadi kita kerja itu, ibaratnya trading ini kerja kan. Kita kerja itu berdasarkan apa yang kita kerjakan. Nah, apa yang kita kerjakan ya? Kalau di kerjaan biasa kan, ketika ada kerjaan kita kerjakan. Sama dengan ini, ketika ada setup kita kerjakan. Setup itulah pekerjaannya gitu. Setupnya mana? Ya, bisa setup nanti panjang lagi lah. Intinya pola SMC atau dominan break banyak lah ya yang udah saya sharing di sini. Contohnya tadi juga ini tadi saya lihat karena news mix rejection di M5 ini kan udah kayak CRT nih. Coba perhatikan. Ini low, low. Nah, ini high CRT ya kan. Ini dia sweep, ini liquidity di F1 mungkin ya. Baru ketika close nggak bisa melebihin ini dan ini belum diambil, sell, dapat di sini. Itulah CRT, tapi hati-hati kalau CRT di M5 ini. Kalau bisa saran saya CRT-nya di H4. H4 cari candle CRT di H4. Contohnya ya ini. Nih, nih candle CRT, ini sweep, ekor ini lebih tinggi dari ini, ya lebih rendah dari ini dan ini belum kejemput. Nah, cari konfirmasi di M5 di sini. Nah, bisa di sini nanti. Nah, kalau pokoknya setup tuh panjang lah sebenarnya saya. Ya, itulah intinya. Intinya seperti itu. Coba kalian kalau mau. Nah, kalau kalau nanti udah berhasil kalian, abang-abang kakak-kakak yang udah ngumpulin ini 1 bulan misalnya atau 2 bulan, nanti ke depan akan lebih pede entry. Nanti ketika ada setup entry entry dengan lot besar, tetap biarin aja nanti karena kita udah pasti udah mikir biarin aja loss kan, ujung-ujungnya akumulasi
setiap akhir bulan saya profit. Dari mana taunya? Dari hasil yang udah kita catat ini gitu. Hasil yang udah kita catat ini. Pasti itu saya jamin pasti dengan catatan ya. Entry-nya ada reason-nya lah, jangan nanti nanti kalau entry nggak ada reason kan, misalnya tadi entry nggak ada reason, profit kita catat sebagai profit, jangan. Kalau nggak ada reason jangan dicatat sebagai profit, anggap itu entry keberuntungan. Jadi di MT4 itu hanyalah angka gitu, walaupun itu uang ya, tapi hanyalah angka. Yang uang yang real kita itu, yang hasil kerja kita dari setup yang benar-benar kita tahu itu kita entry kenapa. Nah, itu oke, itulah kira-kira ya. Selamat malam, hari ini kita profit berapa pips nih, kita profit dari sini ya. Wih, 150 pips kalau hold. Saya ada hold tadi satu layer. Mantap. Oke, selamat malam. Sampai sini aja. Sampai jumpa hari Senin. NFP kali ini kita mantap ya, bagus ya profitnya.